Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini bersama dengan kami Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan juga STTE. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu, dan malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mengajak untuk kita semua mengambil saat teduh. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi. Ya Tuhan, kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan, aku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kembali kita naikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap hati kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Benar ya Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami, agar kami terfokus hanya kepada Tuhan, terfokus dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, pakailah hidup kami untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami sungguh layak masuk dalam ibadah ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lihat di sekitar kita, apapun yang kita rasakan, semuanya hanya karena pemberian Allah. Amin. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan bahwa seindahnya pelangi, secerahnya mentari, semuanya hanya karena perbuatan Tuhan. Kita, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Kita serukan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa ketika badai menghadang, kita percaya bahwa Dialah Allah yang setia untuk menjaga kita. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, kehidupan kita, kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Kita akan serukan bahwa sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa
Sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia yang maha kuasa, dia yang maha mulia. Untuk itu kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan, maha kuasa, maha mulia. Katakan bahwa Yesuslah Tuhan. Ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta, maha kuasa, kita nyatakan bahwa hanya dekat dalam kasih Tuhan kita akan terus setia mengalami penyertaan Tuhan. Dekat kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Pada malam hari ini kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sangat menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur oleh karena kita punya Allah yang baik. Untuk itu layak kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab keagungan, kemuliaan hanya layak diberikan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh indah. Yesus, namamu
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, Allah yang layak terima pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu, Kemuliaan hanya bagimu. kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya berikan waktu untuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh alami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, itu oleh karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh nikmati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Allah yang layak dipuji, diagungkan. Terimalah penyembahan dan pujian kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa ini aku bejanamu, bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami Tuhan, Ini
Salam Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bapak Ibu yang mengikuti acara kami di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami masih dimungkinkan Tuhan untuk membuka mulut, memandang wajah Tuhan, seraya memuji memuliakan nama-Mu. Malam hari ini kami ingin membaca, merenungkan, dan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu, urapan-Mu, juga pertolongan-Mu. Tak kala kami membaca, merenungkan, kami dapat memahami, mengerti, tetapi juga kami dimampukan Roh Kudus untuk melakukan firman dalam hidup kami. Ampuni segala dosa, kelemahan, ketidaktaatan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu di rumah bisa melihat di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan dari tempat kami ini. Wahyu pasal 3 ayat 14, kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Saya ulangi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Laodikia adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang mendapat surat teguran dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes.
Dan ketujuh jemaat ini sekarang hanya tinggal sejarah. Dunianya menyaksikan puing-puing. Oleh karena mereka mengalami degradasi iman yang luar biasa. Sehingga Tuhan perlu mengirimkan surat melalui wahyu kepada Yohanes untuk memperingatkan. Tetapi rupanya peringatan itu tidak menjadi suatu perubahan dalam kehidupan mereka. Sehingga sekarang kita kenal tempat-tempat itu yang ada di Turki. 7 jemaat yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Dan surat yang paling pedas nadanya di samping jemaat-jemaat lain, itulah surat kepada jemaat Laodikia. Mengapa dikatakan ini surat paling pedas nadanya? Kalau surat-surat yang ke-6 jemaat, ada pujian-pujian sebelumnya. Kamu memang begini, kamu tahan menghadapi ajaran sesat, kamu rajin. Dan surat kepada jemaat Laodikia tidak ada pujian, langsung celaan. Dan firman Tuhan katakan, kamu merupakan jemaat yang hidupnya suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Bagaimana kita menggambarkan orang suam kuku? Kalau para pemuda-pemudi berpacaran, seorang pemuda melamar mengirim surat kepada seorang putri. Lalu sampai di putri itu menjawab iya enggak, menjawab tidak juga enggak. Itulah maksudnya. Tidak ada kepastian. Tidak ada tanggapan yang pasti. Tidak ada bukti yang dapat dipegang oleh salah satu pihak. Tergantung, digantung, enggak jelas. Itu gambaran ilustrasinya. Tetapi keadaan suam kuku di jemaat Laodikia menggambarkan memang mereka orang percaya, memang mereka orang Kristen, memang mereka bagian dari jemaat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Allah. Mereka orang Kristen tetapi hanya Kristen di namanya saja. Tetapi bukan orang Kristen yang mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, malam hari ini kita mengambil tema dari firman Allah ini ialah suam kuku. Suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Ya kalau saudara mencampur air panas dengan air dingin itu, kalau kita sering pakai istilah hangat ya, mungkin itu gambarannya. Rajin, dikatakan rajin tidak, tetapi dikatakan malas tidak. Orang Kristen tetapi tidak mengenal Tuhan. Itulah keadaan orang-orang suam kuku. Rajin ke gereja, tetapi juga rajin ke tempat-tempat yang berbuat dosa, tempat-tempat mesum. Ke gereja rajin, tempat berbuat dosa juga rajin. Nah itu orang-orang, keadaan orang suam kuku. Mulutnya rohani tetapi kelakuannya tidak. Jadi kalau dalam ibadah itu dia bisa ngangkat tangan, dia bisa muji Tuhan, dia bisa lompat-lompat. Memang kelihatannya, aduh kalau dilihat rohani sekali orang ini. Tetapi tingkah lakunya tidak seperti tingkah laku di dalam gereja. Itulah orang-orang suam kuku. Itulah yang terjadi dalam jemaat Laodikia. Mereka berada di tengah-tengah
kehidupan yang sangat makmur. Laodikia adalah salah satu 7 jemaat yang hidupnya sangat makmur karena tanah mereka sangat subur. Mereka punya usaha peternakan yang sangat besar, penghasilan dari ternak yang sangat besar. Mereka juga punya penghasilan dari jenis obat-obatan yang dapat dipakai untuk membuat obat-obatan pada waktu itu. Dan ini salah satu tempat termakmur di negara Turki sekarang ini pada waktu itu. Dan masyarakat tidak ada yang miskin. Mereka menikmati kekayaan, mereka menikmati kemegahan. Itu dapat saudara lihat di ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17. Dikatakan ayat yang ke-17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mereka berkata, kami orang-orang yang kaya secara duniawi, orang-orang yang sudah memiliki apa saja, kami tidak khawatir dengan apapun. Itulah yang membuat keadaan jemaat tidak begitu mementingkan mencari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan? Hidup kami pun sudah begitu makmur, hidup kami sudah begitu nyaman. Untuk apa kami mencari Tuhan? Itulah sebagian orang yang berpahaman bahwa Tuhan itu tidak begitu penting kalau kita mampu. Itulah yang membuat keadaan rohani mereka tidak begitu berkembang karena mereka merasa tidak begitu membutuhkan Tuhan. Karena mereka mampu untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Mereka sudah kaya, mereka sudah makmur, mereka sudah cukup tanpa pertolongan Tuhan menurut mereka. Oleh sebab itu kita melihat ada 3 ciri yang harus kita hindari kalau kita tidak ingin terjebak menjadi jemaat suam-suam kuku seperti yang dialami oleh jemaat di Laodikia. Ciri yang pertama ialah tidak serius dalam melakukan hal-hal rohani. Kita kembali lagi pada latar belakang kehidupan mereka yang makmur, yang kaya, yang cukup. Membuat keadaan mereka tidak serius mencari Tuhan. Memang mereka mengakui bahwa dirinya orang percaya, orang Kristen. Tetapi tidak sungguh-sungguh untuk melakukan seperti jemaat Tuhan lakukan. Seperti pengikut Yesus yang sungguh-sungguh melakukannya. Mereka hanya memakai agama itu untuk topeng. Supaya mereka disebut sebagai orang percaya, orang gereja. Saya pikir di gereja juga banyak orang seperti ini. Pergi ke gereja kenapa? Oleh karena saya orang Kristen. Pergi ke gereja kenapa? Oleh karena saya pengikut Kristus. Tetapi apakah kamu sudah mengalami keselamatan? Apakah kamu sudah menerima Yesus Kristus? Bagaimana kehidupan kamu tiap-tiap hari? Itu selalu diabaikan. Itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dia bisa berdoa, dia bisa bernyanyi, tetapi tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Seorang teolog namanya John Stott mengatakan, gereja Laodikia telah jatuh pada hari-hari yang jahat. Dan yang paling keras ialah pelanggaran
Dan Tuhan mengirimkan surat dengan tanpa pujian. Seperti saya katakan tadi, kalau jemaat di Philadelphia atau jemaat di Efesus, selalu pembukaannya puji-pujian. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Itu di jemaat Efesus ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Selalu dibuka dengan puji-pujian. Tetapi untuk jemaat Laodikia enggak ada puji-pujian. Langsung celaan. Itulah keadaan mereka. Lalu seorang penulis buku Eden Clark mengatakan, mereka orang Kristen, tetapi juga mereka bukan orang kafir, tetapi juga bukan orang Kristen. Mereka bukan orang baik, tetapi juga tidak jahat. Mereka tidak sesat, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak bergairah acuh tak acuh. Mereka tidak melakukan mana yang benar, tetapi juga tidak melakukan mana yang salah. Ini orang yang suam-suam kuku ya. Dapat saya simpulkan bahwa orang yang suam-suam kuku ini adalah orang yang munafik. Kenyataan hidupnya tidak sesuai kadangkala dengan apa yang dibicarakan. Omongannya kadang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kenyataan hidupnya tidak selaras satu dengan yang lain. Inilah orang munafik. Orang munafik bisa menggambarkan kehidupannya seolah-olah dia orang baik, tetapi sebenarnya di dalam dia orang tidak baik. Tetapi dia bisa menutupi ketidakbaikannya itu. Dia bisa memutarbalikkan fakta kehidupan ini. Yang jahat menjadi baik, yang baik menjadi jahat. Itulah kemunafikan. Dia bisa menyimpan perkara-perkara yang bisa menjatuhkannya ke dalam dosa tanpa kelihatan orang bahwa dia salah atau dia jahat. Orang terkecoh bahwa dia orang baik. Itulah kehidupan yang munafik. Jadi ciri yang pertama dari jemaat Laodikia ini adalah mereka orang-orang yang tidak melakukan kekristenan, tidak melakukan agamanya dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah orang yang tidak serius melakukan kekristenannya, sehingga di ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Inilah keadaan mereka. Saya sudah menyimpulkan bahwa keadaan yang demikian sebagai orang yang munafik. Yang kedua, ciri yang kedua, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah hidup yang menyandarkan diri pada harta, kekayaan, kemewahan, dan kesenangan. Itulah hedonisme. Keadaan ini membuat mereka tidak begitu mementingkan perkara-perkara rohani seperti tadi saya sampaikan. Karena mereka merasa sudah berlimpah, sudah cukup dengan apa yang mereka capai dalam kehidupan. Sehingga mereka tidak lagi mementingkan Tuhan. Habis waktu mereka untuk mencari harta duniawi, tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu kalau ada waktu senggang saja. Kalau tidak ada waktu senggang ya tidak usahlah. Kalau pergi ke gereja ya kalau ada waktu itu alasannya. Kalau nggak ada waktu nggak usah pergi gereja. Karena lebih penting pekerjaan duniawi daripada mencari hal-hal yang rohani. Itulah manusia hedon. Mereka lebih senang hidup
dengan kesibukan pekerjaannya daripada hidup, daripada kesibukan mencari harta surga. Jadi dunia ini dinomor satukan, sedangkan hal-hal rohani itu nomor sekian. Tidak begitu penting, tidak begitu perlu. Kalau sempat ya saya lakukan. Orang yang hedonisme adalah mementingkan hal-hal jasmani lahiriah dan menyisihkan hal-hal yang rohani. Orang hedonis adalah tidak bisa memprioritaskan kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, berapapun nilai kehidupan Bapak Ibu di dunia ini, satu saat tidak ada nilainya. Berapapun tinggi pangkat Bapak Ibu di dunia ini, satu saat tidak ada nilainya, hanya 0. Dan satu saat terakhir dari kehidupan kita, hanya satu nilai yang paling tertinggi, yaitu hidup di dalam Tuhan. Nilai rohani. Berapapun kekayaan, berapapun pangkat, berapapun kedudukan, pada akhirnya tidak ada nilainya. Itu semua tidak bernilai akhir daripada hidup kita. Tidak ada orang yang dipanggil Tuhan mati terus membawa emas berapa kilo. Walaupun dalam hidupnya dia memiliki harta-harta seperti itu. Tidak ada orang mati membawa berlian, intan, apapun namanya barang berharga. Dia hanya dimakamkan dengan pakaian seadanya dan juga dengan tubuh. Tidak ada hal lain. Tetapi manusia sering lupa bahwa di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih penting. Bahwa satu saat kita akan menghadap Tuhan, pencipta kita. Sehingga kita bukan hanya menumpuk harta duniawi, perkara-perkara dunia. Tapi kita harus mencari harta surgawi. Itulah yang membawa kita kepada Tuhan apabila kita dipanggil Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kita mementingkan dunia tetapi mengabaikan kepentingan surga, kepentingan rohani. Semua dua-duanya harus kita pentingkan. Kepentingan dunia penting tetapi lebih penting kepentingan di surga. Kita kadangkala lebih tunduk kepada harta dunia ini daripada tunduk kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ditanya apa yang utama dalam kehidupan kita, mungkin kita sulit untuk menjawab. Tetapi orang yang sudah panas, tidak suam-suam kuku, tidak dingin, akan menjawab hal yang utama, yaitu harta surga yang kelak menjadi bekal, menjadi investasi bagi kehidupan saya setelah saya mengakhiri kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, betapapun kita punya pekerjaan yang sibuk, betapapun kita punya usaha yang menyita waktu kita, betapapun banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa ada hal yang lebih penting dalam kehidupanmu. Karena hidupmu satu saat akan berakhir. Dan berakhir itu bukan di mana-mana, tetapi berakhir itu dalam tahta kerajaan surga, tahta hadirat Allah. Dan kamu diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini? Mencari keselamatan, mencari Tuhan, atau mencari harta duniawi? Betapa banyak manusia terjebak dalam hidup hedonisme di dunia ini.
Mereka lupa segalanya oleh karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Tetapi jangan lupa bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itulah yang telah menjatuhkan manusia ke berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang membawa mereka ada di bawah hukuman Allah. Dan malam hari ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nama Tuhan. Ada dalam lagu itu ya, jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Jangan lupa nama Tuhan. Karena akhir hidupmu, nama itulah yang akan menjadi tumpuan hidupmu. Dikala akhir hidupmu, kamu tidak lagi memanggil papa, mama, saudaramu yang hebat di dunia ini, tapi kamu memanggil Tuhan, Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya ingat peristiwa tsunami di Aceh. Walaupun sudah puluhan tahun ya, saya masih ingat karena setelah tsunami itu saya dikirim oleh sekolah ini pergi ke sana untuk mengantar bantuan dari Jerman. Saya pergi ke Banda Aceh, Pak Marlon pergi ke satu daerah. Jadi kami berdua pergi, saya pergi ke Banda Aceh. Pada waktu pesawat mau mendarat, saya lihat ke bawah. Memang semuanya tanah, enggak ada lagi rumah. Seperti padang pasir. Terus saya turun di bandara, saya naik beca motor. Naik beca motor, kebetulan yang punya beca motor itu orang Batak. Dia menikah dengan orang Aceh. Kemudian sepanjang perjalanan dia cerita, Pak, inilah kuburan massalnya. Pak, ini dulu gedung-gedung Pak bertingkat. Bapak lihat nggak ada bekasnya. Ada beberapa bekas pondasi tapi hanya beberapa. Semua rata sampai ke kota Banda Aceh, ke penginapan, ada beberapa penginapan yang masih berdiri. Kemudian besoknya dia membawa saya ke kota Banda Aceh itu. Semua rata, tidak ada kelihatan rumah. Kemudian dia bawa saya ke pinggir pantai. Pak, saya selamat, ini ada pohon kelapa ini. Di pinggir pohon kelapa itu ada masjid yang tidak roboh di pinggir laut. Hanya satu masjid saja. Dan masjid itu masuk dalam media massa, dalam koran bahwa itu ada mujizat Tuhan. Tetapi anak ini menjelaskan kepada saya, Bapak lihat ya, di depan masjid itu ada talut. Talut itu batu yang dipasang untuk menahan air dari masjid. Jadi Pak, saya betul-betul menyaksikan, karena saya di pohon kelapa itu dekat masjid. Jadi saya menyaksikan apa yang terjadi yang mereka bilang mujizat. Jadi waktu gelombang itu datang, gelombang yang sangat dahsyat itu datang, dia menghantam tembok batu itu, kemudian gelombangnya loncat di atas masjid itu. Itulah mujizat yang mereka mujizat, masjidnya enggak kena. Jadi satu-satunya masjid yang berdiri di situ yang tidak roboh. Saya naik di pohon kelapa Pak, menyaksikan semua terjadi. Gelombang menyapu bersih dalam berapa kilometer per jam. Mungkin sampai ratusan kilometer per jam ya. Ada yang mengatakan 300 km per jam. Dia menyapu, membawa rumah roboh, semua roboh. Kemudian gelombang itu, tsunami itu berbalik membawa bangkai-bangkai rumah itu. Maka bersih kan Pak? Belum ada yang membersihkan, bersih kan? Karena waktu dia naik, dia robohkan, kemudian air itu kembali ke laut, dia bersihkan. Jadi memang bersih. Tapi saya mau katakan kepada Bapak,
Saya tadinya Kristen Pak, tapi menikah dengan orang Islam. Hanya satu kata yang saya dengar dari semua manusia. Allahu Akbar. Allah, tidak ada kata lain. Allah Maha Besar. Mereka memanggil Allah, tidak ada kata lain, hanya Allahu Akbar. Itulah kata yang saya dengar dari ribuan, ratusan ribu orang yang menyaksikan tsunami itu. Itulah kata yang terakhir nanti kita ucapkan. Tidak ada kata lain selain kita mengucapkan Tuhan, Tuhan. Selain nama Tuhan. Maka semasa kita hidup Tuhan berikan kesempatan. Kita boleh kaya, tidak berdosa. Kita boleh punya harta banyak, tidak berdosa. Tetapi ingat, harta yang terpenting, harta yang kekal, itu adalah harta rohani yang kelak kita bawa sampai kita ke surga. Maka jangan terjebak dengan keadaan dunia ini. Yang ketiga, ciri dari jemaat Laodikia ini, yang ketiga, masih di ayat 17 bagian B. Dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jemaat Laodikia memiliki sikap yang sombong. Karena merasa dirinya cukup, merasa dirinya kaya secara harta, mereka sombong. Mereka akhirnya merasa tidak butuh Tuhan karena kesombongannya. Pada tahun 61, kota Laodikia diguncang gempa yang sangat dahsyat. Kota Laodikia hancur. Pada waktu itu, kota-kota tetangganya, orang-orang tetangganya menawarkan bantuan kepada kota Laodikia. Tapi masyarakat menolak. Kami tidak perlu bantuan. Kami mempunyai kemampuan untuk membangun kembali kota kami. Mereka sangat sombong. Itulah keadaan dari orang-orang Laodikia. Begitu sombong, begitu angkuh, begitu tinggi hati. Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang sombong dan tinggi hati di dunia ini, tapi Dia mencari orang yang rendah hati. Tuhan tidak mencari jemaat yang punya kemampuan untuk berkata-kata, untuk menunjukkan bahwa dia pandai, dia pintar dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, yang mampu merendahkan diri, melayani Tuhan dan melayani sesama. Inilah keadaan jemaat Laodikia yang disebut suam-suam kuku. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan hedonisme. Mereka adalah orang-orang yang tidak serius melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang sombong dalam kehidupannya. Maka kalau Bapak Ibu jemaat merasa kurang rendah hati, itu berarti ada dalam keadaan suam kuku. Karena itu salah satu bagian dari kehidupan orang yang suam kuku. Tuhan tidak senang dengan keadaan jemaat Laodikia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan tidak pernah menghukum orang tanpa menawarkan belas kasihannya. Itulah kasih Allah. Walaupun kita sudah terjebak kepada keadaan suam-suam kuku, mungkin sekarang ini kita mengalaminya. Tetapi
saya ingin menyampaikan 3 pokok penting sebagai penutup. Yang pertama, sekalipun dalam gereja, saudara sikapnya bukan orang Kristen atau Kristen KTP, walaupun kita hidup dalam kemunafikan, tetapi yang menarik di sini ialah di ayat yang ke-20 dikatakan, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Itulah kekristenan. Memang kekristenan ada hukuman terhadap dosa. Tetapi kekristenan ada pengampunan kepada orang yang sadar dan mau bertobat dalam kehidupannya. Kalau malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian menemukan diri sendiri bahwa saya dalam keadaan suam-suam kuku, maka Yesus berkata, aku di depan pintu mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Yang kedua, mungkin kita adalah orang yang merasa hebat, sulit untuk dinasehati, merasa diri benar. Tetapi sebenarnya secara rohani kita melarat, seperti ayat 17 tadi. Buta, telanjang. Itu berarti kita tidak mengetahui siapa diri kita sendiri. Maka Tuhan datang untuk membuka mata kita yang buta itu. Kenapa Yesus katakan pakai istilah mata buta? Karena kita tidak bisa melihat. Jangankan melihat orang lain, melihat diri sendiri nggak bisa. Kesulitan yang paling utama dalam kehidupan kita ini bukan melihat orang lain, melihat diri sendiri. Itu yang paling sulit. Kalau mata kita masih buta. Kalau kesalahan orang lain cepat kita menanggapi, cepat kita melihat. Kelemahan orang lain cepat kita melihat. Tapi keberadaan diri kita sendiri, kita tidak bisa melihatnya. Itulah keadaan buta yang dilukiskan firman Tuhan ini. Maka kalau kita mengalami kebutaan seperti ini, pekerjaan kita sering menyalahkan, sering menghakimi, sering mencari kesalahan orang lain. Berarti mata kita melek secara jasmani, tetapi secara rohani sebenarnya buta. Ya, tidak pernah menemukan kesalahan sendiri, tidak pernah menemukan kekurangan kita sendiri. Itu berarti Anda dalam keadaan suam-suam kuku. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kehidupan orang suam-suam kuku ini memalukan Tuhan dan memalukan sesama. Ada di ayat 18. Maka aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Ada penyakit mata, ada ketelanjangan supaya engkau dapat melihat. Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang memalukan Tuhan, tetapi juga memalukan diri sendiri dan sesamanya. Maka kalau kita hidup dalam suam-suam kuku, kita tidak hanya menyakiti hati Allah, tetapi kita juga menyakiti hati sesama kita. Maka kita tidak bisa jadi berkat. Sebagai kesimpulannya, hari ini Tuhan berikan peringatan dan kesempatan kepada kita. Peringatannya, hiduplah dengan bijaksana, hiduplah jangan dengan kemunafikan, tetapi hiduplah tulus, hiduplah jujur, hiduplah terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan sama. Maka Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan mentahirkan, Tuhan akan mengembalikan keadaan hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat peringatan juga melalui jemaat di Laodikia, supaya kami tidak hidup seperti yang mereka lakukan.
kami menjadi orang yang terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Bukan menjadi jemaat atau orang Kristen yang munafik. Sehingga kami disebut suam-suam kuku. Kalau Tuhan dapati keadaan kami seperti itu, Engkau pulihkan. Engkau berdiri di pintu, mengetuk, maka kami membuka pintu hati kami untuk dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, ucapan syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan jelas kepada kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Aris, dan biarlah kita bersama-sama untuk menjadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku. Mari kita bangkit, mari kita mengambil komitmen malam hari ini, supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang berkualitas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami dari MD YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer terus hadir bagi Bapak Ibu untuk memberkati Bapak Ibu lewat tayangan-tayangan terbaik kami. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry untuk anak-anak kita jam 5 sore. Dan kemudian hari Sabtu ada Praise and Worship seperti malam hari ini jam 7 malam. Lalu hari Minggu ada Bincang Orang-orang Muda jam 8.30 malam. Dan hari Senin ada acara Miracle. Kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya bagaimana mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Sudah memberkati banyak orang. Jam 7 malam kami mohon kepada Bapak Ibu untuk terus setia bersama dengan kami. Dan malam hari ini kita berdoa memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan atas bangsa kita, atas yayasan di mana pelayanan ini dilaksanakan, dan kemudian juga tentunya untuk kita semua. Supaya Tuhan terus memberkati, menolong kita dalam berbagai kegiatan aktivitas dalam tugas-tugas tanggung jawab kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terus setia bersama dengan kami lewat tayangan kami malam hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, supaya Tuhan kiranya berkenan terus atas pelayanan-pelayanan kami. Dan secara khusus malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberkati tayangan-tayangan kami. Bersyukur karena Bapak Ibu yang terus setia bersama kami diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami menyatukan hati kami, menaikkan permohonan kami secara khusus Tuhan untuk bangsa kami. Kami mohon berkatilah para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami memohon Tuhan berkuasa atas mereka, berdaulat atas hidup mereka, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang mengelola setiap kekuasaan yang pada mereka dengan pengabdian untuk kemajuan bangsa dan negeri kami. Kami bersyukur sejauh ini untuk kemajuan-kemajuan negara kami, pemerintahan Jokowi yang terjadi sekarang ini. Dan kami rindu itu akan berkelanjutan ya Tuhan. Akan ada kemajuan-kemajuan yang berarti ya Tuhan di tengah bangsa kami. Dan secara khusus juga kami memohon berkatilah TNI dan Polri dan dalam upaya untuk membuat negara kami aman, tentram, ya Tuhan, dari berbagai gangguan yang ada. Kami rindu mereka terus optimal menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka. Sehingga rasa nyaman, rasa tentram boleh terjaga di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami ya Tuhan, YPPI Batu di Batu. Dan kemudian juga perwakilan-perwakilan di daerah-daerah. Tuhan tolong supaya dimampukan Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab. Di tengah berbagai ya Tuhan program-program yang sudah dicanangkan, kami rindu semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ada problem-problem, ada masalah-masalah yang dihadapi, kami rindu Tuhan Engkau campur tangan secara khusus. Menolong yayasan kami, hadir tetap di tengah bangsa kami, memberkati negeri kami ini.
dari Sabang sampai Merauke. Kami memohon Tuhan berkati para pengurus sampai ke daerah-daerah supaya terus solid antara pengurus dengan di pusat ya Tuhan, di Batu. Sehingga dengan demikian koordinasi tetap terjaga ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah juga ya Tuhan MD YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Supaya terus ditolong Tuhan dalam upaya mengelola berbagai program tanggung jawab yang ada. Sehingga tayangan-tayangan kami terus terpelihara Tuhan, kualitasnya terus memberkati banyak orang yang terus setia bersama kami ya Tuhan. Karena itu berkatilah para pengurus, berkatilah program-program yang sudah dibuat supaya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami juga memohon berkatilah Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Berkatilah hidup mereka Tuhan. Tolonglah mereka di tengah berbagai kesibukan supaya mereka terus mengalami kehadiran dan pertolongan Tuhan. Mungkin ada mengalami pergumulan. Tuhan tolong mereka supaya bersabar menanti pertolongan Tuhan. Barangkali ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Barangkali Tuhan ada yang bergumul untuk hal-hal tertentu. Kiranya mereka terus ya Tuhan bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sampai nyata bahwa Tuhan hadir, Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan mendengarkan doa kami. Dan kami serahkan hidup kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh Kudus akan menjadi bagian kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terus setia menyaksikan tayangan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita terus nyatakan bahwa Dialah yang maha kuasa, Dialah yang maha mulia. Untuk itu kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan maha kuasa, maha mulia.